Selamat pagi, kami kelompok 1 dari kelas 7D hari ini akan melaksanakan tugas pada bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Emily Leo, absen nomor 6, perannya sebagai induk ayam. Saya Trixisen, absen 21, berperan sebagai anak ayam. Saya Felicia Thanos, absen nomor 12, berperan sebagai Merak. Saya Leonardo Amelius Matthew, absen nomor 18, berperan sebagai Kancil. Saya Bradley Jafriel Shannon, absen Merak, dan saya berperan sebagai Angsa. Selamat menyaksikan! Kisah Kancil dan burung merak yang sombong. Di sebuah hutan, tinggallah beberapa satwa yang hidup berdampingan secara damai. Suatu ketika, datanglah penghuni baru yaitu sang burung merak. Burung merak itu mempunyai bulu yang sungguh cantik. Kecantikan burung merak itu membuat para penghuni hutan takjub. Para penghuni segera mengelilingi sang burung merak untuk melihat lebih dekat. Wah, bulu kamu sungguh nan cantik ya, Merak. Tentu saja, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, aku sangat cantik, bukan? Selain itu, aku juga sangat cerdas. Aku kagum. Burung merak terus berkeliling hutan mencari seluruh penghuni hutan itu. Ia tak henti-henti memamerkan kecantikannya pada seluruh penghuni hutan. Akan kubuat seluruh hutan ini terpesona oleh kecantikan dan kecerdasanku, sehingga mereka bisa kududukan. Wah, ada angsa dan ayam. Hai semuanya. Merak langsung memamerkan kecantikan bulu-bulunya itu di hadapan ayam dan angsa. Wah, Kak Merak sungguh cantik. Kalau aku besar nanti, aku ingin menjadi seperti kamu. Kau sungguh lucu ayam kecil. Dengar ya, Nak. Buluku ini susah didapat. 1000 tahun pun kau tidak akan dapat bulu sepertiku. Burung merak terus menyombongkan bulu indahnya dan kepintarannya. Tidak hanya itu, ia juga merendahkan ayam dan angsa yang tidak memiliki bulu secantik dirinya. Ayam dan angsa tidak habis pikir akan kesombongannya. Ia memang cantik dan pintar, namun tidak dengan hatinya. Hari terus berganti. Burung merak terus mencari perhatian dari semua hewan. Hampir semua hewan sudah ia adu cantik dan pintar. Ia mendengar Kancil adalah hewan tercerdas di hutan itu. Merak ingin mengalahkan Kancil supaya hewan-hewan beralih kepadanya. Merak pun segera menemui Kancil. Sesampainya ke sarang Kancil, Kancil sedang tertidur pulas. Hei Kancil, bangunlah! Aku ingin bicara denganmu. Merak, kenapa kamu di sini? Aku ingin menantangmu untuk adu kecerdasan. Kudengar kamu yang terpintar di sini. Maaf Merak, aku capek. Aku habis berkelana. Ya sudahlah, lain kali aku akan menantangmu untuk adu kecerdasan. Mereka pun meninggal Kancil dengan penuh rasa kesal, karena ia gagal mengajak Kancil adu kecerdasan. Tanpa sepengetahuan Merak, Kancil sebenarnya tidak mengantuk. Ia hanya berpura-pura tidur. Ia sudah mendengar kabar tentang Merak yang tak henti menyombongkan diri untuk mencari perhatian. Namun, Merak ternyata tidak menyerah. Ia ingin adu kecerdasan dengan Kancil. Kancil, ayo kita adu kecerdasan. Merak, maaf, tapi aku harus mencari makan untuk saat gelap datang. Kancil terus menghindar merak. Ia tidak menggubris celotehan burung merak. Dia tentu saja menghindar. Setiap kali Merak mengajak adu pintar, Kancil selalu saja menghindar. Kancil, lihat saja nanti siapa yang tertawa terakhir. Siang itu, Merak mengumpulkan semua hewan. Kira-kira kenapa ya si Merak itu? Antara mungkin dia ingin mengadu kepintaran deh. Di tengah hutan, Merak sudah berdiri menunggu semua hewan berkumpul. Terima kasih untuk kedatangan kalian semua di sini. Hari ini aku ingin mengumumkan pengumuman penting yang harus kalian ketahui. Seperti yang kalian ketahui, aku sudah lama di sini.
Kalian juga tahu kan betapa kecantikanku yang tidak terkalahkan. Selain itu aku juga sangat cerdas, tidak seperti si kancil. Dia hanya penakut dan tidak secerdas yang kalian bayangkan. Jika kalian ada masalah, ceritakanlah saja kepadaku. Jangan temui si kancil. Para hewan hanya terbengong mendengarkan pernyataan si merak. Kurasa kita harus berbicara dengan kancil, Angsa. Betul, terasa hanya dia bisa memperhatikan ulah si merak. Maka induk ayam dan angsa pun segera pergi ke tempat kancil untuk meminta petunjuk. Saat itu kancil berada di tepian sungai. Ia sedang menikmati siang dengan bermain air. Ia memang tidak diundang oleh merak. Ah, segarnya air sungai ini. Hei, kancil, di sini kau rupanya. Ah, ayam, angsa, apa yang bisa kubantu? Kancil mendengarkan keluh kesah ayam dan angsa. Tolonglah kancil, ia selalu menyombongkan kecantikan dan kecerdasannya. Hanya kau yang dapat memberhentikan celotehan dia itu. Oh, begitu. Ayo kita temui merak. Kancil, ayam, dan angsa pun menemui merak. Sepanjang perjalanan, kancil menjelaskan idenya. Sesampainya di sarang merak, tiba-tiba kancil berteriak. Merak, gawat, cepat lari. Hah? Ada apa? Ada apa? Kami tadi melihat pemburu ada di hutan. Sepertinya kecantikanmu telah tersebar ke telinga pemburu. Dia mencari hewan tercantik di hutan ini. Dan tak salah lagi, itu kamu. Benarkah? Oh, tidak. Ini gawat. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Merak pun segera lari meninggalkan hutan. Ia takut bulunya yang cantik dijadikan pajangan bagi pemburu. Hutan pun kembali ke kehidupan yang tenang, dan semua hewan hidup dalam kedamaian. Pesan moral dari cerita ini adalah, Anak yang benar-benar cerdik tidak akan menyombongkan kecerdikannya. Seperti padi semakin berisi semakin menunduk. Artinya, semakin orang itu pandai semakin rendah hatinya. Jadi ia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Terima kasih sudah menonton.